Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Menteri Suarmini dari kelas 11 Bahasa. Nah, di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang saya yakin kalian sudah familiar mendengarnya. Dongengnya berjudul Keong Emas. Keong Emas adalah sebuah dongeng yang berasal dari Jawa Timur. Ada yang belum mendengar ceritanya atau sudah mendengar tetapi lupa bagaimana ceritanya? Kalau begitu, simak baik-baik ya. Begini ceritanya. Dahulu kala, ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Daha. Dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Ia bernama Raja Kertamerta. Raja memiliki 2 orang putri. Putri pertama bernama Chandra Kirana dan adiknya bernama Dewi Galuh. Kedua putri itu sangat cantik, namun memiliki watak yang sangat berbeda. Chandra Kirana sangat baik hati dan tidak sombong, sehingga ia dicintai oleh rakyatnya. Namun sebaliknya, Dewi Galuh memiliki sikap yang angkuh dan jahat. Ia seringkali menghina rakyatnya, sehingga rakyat tak menyukai Dewi Galuh. Pada suatu hari, raja memanggil Chandra Kirana. Ia ingin agar Chandra Kirana segera menikah dengan Pangeran Inu Kertapati. Chandra Kirana sangat senang. Ia menerima lamaran Pangeran Inu Kertapati. Akan tetapi, Dewi Galuh juga menyukai Pangeran Inu Kertapati. Ia ingin agar Pangeran Inu Kertapati menjadi suaminya. Karena tak ingin Chandra Kirana menikah dengan Pangeran Inu Kertapati, Dewi Galuh lantas pergi ke rumah penyihir. Ia meminta agar si penyihir itu menyihir Chandra Kirana menjadi seekor keong. Nek, aku mau Chandra Kirana itu disihir jadi keong ya. Berapapun uang yang nenek minta akan aku kasih. Begitulah ucap Dewi Galuh kepada sang penyihir. Sang penyihir pun menyetujuinya. Saat sedang bermain di pantai, Chandra Kirana ditemui oleh si penyihir. Tanpa ucapan apapun, si penyihir langsung menyihir Chandra Kirana menjadi seekor keong emas dan membuangnya. Sihir itu hanya akan hilang jika kau menemukan cinta sejatimu. Begitulah ucap si penyihir. Chandra Kirana sangat sedih dan berkata dalam hati, "Oh Tuhanku, apa salahku? Begitu beratkah cobaan yang kau berikan kepadaku?" Sementara itu, di sebuah desa, seorang nenek sedang mencari ikan. Saat ia mengambil jaringnya, ia menemukan seekor keong emas. Karena keong itu terlihat sangat cantik, ia pun membawanya pulang. Keesokan harinya, si nenek kembali bekerja. Ia bekerja dari pagi hingga sore hari. Namun kadang-kadang si nenek tak mendapatkan uang. Kasihan sekali si nenek. Saat si nenek sedang bekerja, keong emas berubah menjadi Chandra Kirana. Untuk membalas budi sang nenek, Chandra Kirana memutuskan untuk membersihkan rumah nenek itu. Ia juga memasak makanan yang enak untuk si nenek.
Saat si nenek pulang bekerja, alangkah terkejutnya ia mendapati banyak makanan di meja makannya. "Siapakah yang melakukan ini semua?" ucapnya kebingungan. Hari-hari berlalu. Setiap hari sepulang bekerja, si nenek selalu mendapati rumahnya sudah bersih dan banyak makanan di meja makannya. Ia ingin tahu siapa yang melakukan ini semua. Maka pada suatu hari, si nenek pura-pura bekerja. Ia mengintip di balik jendela. Saat ia sedang mengintip, ia melihat keongnya berubah menjadi seorang gadis cantik. Ia pun langsung masuk ke rumahnya. Chandrakirana sangat terkejut. Namun akhirnya ia menceritakan semuanya kepada si nenek. Sementara itu, Pangeran Inu Kertapatih ikut mencari Chandrakirana. Ia mencari sampai ke pelosok desa. Saat ia sedang kelelahan, ia ingin meminta minum kepada salah satu warga. Ia pun pergi ke rumah salah satu warga yang ada di sana. Saat ia ingin meminta minum, alangkah bahagianya Pangeran Inu Kertapatih mendapati Chandrakirana berada di rumah itu. Seketika pun kutukan si nenek sihir menghilang karena Chandrakirana telah menemukan cinta sejatinya. Akhirnya Pangeran Inu Kertapatih membawa Chandrakirana pergi ke istana. Si nenek yang menolongnya pun ikut serta dibawa ke istana. Setelah sampai di istana, raja sangat marah ketika ia mendengar Chandrakirana dikutuk oleh seorang penyihir yang diperintahkan oleh Dewi Galuh. Di tengah kemarahannya, ia berkata, "Sungguh aku tidak menyangka kau akan berbuat sekeji itu kepada saudaramu. Kau bukan putriku lagi. Aku akan menghukummu atas perbuatan hinamu itu." Tanpa pikir panjang, raja segera menghukum Dewi Galuh dan si penyihir. Sementara itu, Chandrakirana dan Pangeran Inu Kertapatih memutuskan untuk menikah. Mereka hidup bahagia selamanya. Nah, itulah tadi dongeng keong emas yang telah saya ceritakan. Dari dongeng tersebut, kita dapat mempelajari bahwa keburukan akan selalu dikalahkan oleh kebaikan. Dan apa yang kita tanam hari ini, itulah yang kita tuai di masa depan. Jika ada kesalahan yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.